Punjul guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nek bingung ngomong ngendiri maksudnya ada sing rada ruwet ta ya apa. Kurung dikai cocokane. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Baik, sampai sekarang pembahasan apa? Babul i'rab ya. Babul i'rab. Kita baca bersama. Babul i'rabi. Babul i'rabi. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim. Taqdiran aw lafdhan li'amilin ulim. Taqdiran aw lafdhan li'amilin ulim. Aqsamuhu arba'atun faltu'tabar. Aqsamuhu arba'atun faltu'tabar. Raf'un wa nasbun wa kadha jazmun wa jar. Raf'un wa nasbun wa kadha jazmun wa jar. Wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa'. Wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa'. Wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana'. Wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana'. Wasairul asma'i haitsu la syabah. Wasairul asma'i haitsu la syabah. La syibah ya. Ada beberapa yang diharokati syabah. La syabah. Dikasih harokat tambahan. Bukan berarti harus disalahkan, bukan. Cuma kasih harokat. Karena dalam bahasa Arab itu ada yang namanya musallasul harf. Jadi ada satu huruf yang diharokati sampai 3. Itu. Ada diharokati sampai 3 itu karena perbedaan makna di setiap harokatnya. Misalkan al-wadhu sama wudhu, sahur sama suhur. Itu berubah harokatnya dan berbeda maknanya. Ada yang ada yang berubah harokatnya bukan karena perubahan makna, cuma karena ada khilaf di situ. Ada yang bacanya pakai fathah, ada yang bacanya pakai dhamma dan sebagainya. Cuma maknanya tetap sama. Latul mim atau sanal mim. Baik. Lanjut ya. Wasa dibaca syabah aja. Wasairul asma'i haitsu la syabah. Wasairul asma'i haitsu la syabah. Qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Wa ghairu dzil asma'i mabniyun khala. Wa ghairu dzil asma'i mabniyun khala. Mudhari'in min kulli nunin qad khala. Mudhari'in min kulli nunin qad khala. Baik. Kemarin kita sudah bahas tentang babul kalam. Dalam pembahasan babul kalam, di bab kalam kita bahas ada 4 hal. Yang pertama adalah masalah kalam, kemudian masalah kalimat, kemudian masalah al-kalim, kemudian masalah al-qaul. Nah, sekarang mulai masuk pembahasan i'rab. Pembahasan i'rab ini pembahasan yang termasuk penting karena i'rab itu adalah inti nahwu. I'rab itu nahwu itu apa? Nahwu ya belajar i'rab, sudah itu. Jadi kalau kita nggak paham masalah i'rab, ya kita masih belum paham nahwu. Berarti paling enggak bab i'rab kemudian alamatul i'rab ini harus dikuasai. Ya. Harus dikuasai. Baik. Dalam pembahasan ini beliau mengatakan, saya terjemahkan dulu nanti saya jelaskan ya satu-satu. Qal musannif rahimahullah taala i'rabuhum utawi i'rabe ahli nahwu. Hum balik ke nuhah atau nahwiyin ya. Itu dhamir yang kembali muqaddar. I'rabuhum lan utawi i'rabe nuhah utawi i'rabe ahli nahwu iku taghiru awai akhiril kalimi, akhiri kalimat. Takdiran kelawan takdir au lafdzon utawa lafat li'amilin krana amil ulim kang den ngerteni apa amil.
I'rabuhum i'rab di sisi alinahu artinya adalah taghyiru perubahan akhir dari al-kalim kalimat. Takdiron muqaddarah. Nah, kemarin pas belajar Rasulullah belajar masalah i'rab muqaddar dan i'rab lafadz gitu ya. Lafadz yang zahir dan muqaddar. Assalamualaikum warahmatullahi. Jeling dire. Tasik. Iya. Loh. Ana suhu rek. Padahal saya. Ya, saya ada. Coba baca. Endi Mang? Ya takdiran muqaddar, i'rab muqaddar dan i'rab lafadz atau zahir. Li'amilin karena ada faktor ulim yang diketahui. Aksamuhu pembagiannya arba'atun. Aksamuhu lan utawi pira-pira jenis i'rab iku arba'atun papat fal tu'tabar mongko becik dan ngerteni apa arba'ah. Fal tu'tabar mongko becik dan anggap apa arba'ah. Wah. Sik durung, tak bahasa Jawa sih. Kalau wingi obat apa? Andri jal bahasa Jawa. Raf'un rupane rafa wa nasbun lan utawi nasab wa kadzalan kaya mengkono jazm rupane jazm wajar lan jar. Aksamuhu pembagian i'rab arba'atun ada 4. Faltu tabar maka itu yang dianggap. Raf'un yang pertama rafa, wa nasbun yang kedua nasab, wa jazmun yang ketiga jazm, wa jarrun wajar dan yang ketiga adalah jar. Baik. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang pembagian i'rab. I'rab dibagi menjadi 4. I'rab dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah raf'un, kemudian nasbun, kemudian jazmun, kemudian jar atau khafat. Nah, ini harus hafal. Kalau ditanya i'rabnya apa? Rafa atau nasab atau ini pokoknya jawabnya salah satu dari 4 ini. Kalau ditanya i'rabnya apa? Jawab salah satu ini. Misalkan fa'il, i'rabnya marfu'un gitu. Sebagainya. Aksamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar wal kullu dan semuanya semua dari 4 ini ghairal jazmi selain jazm fil asma di dalam isim-isim yaqa itu terjadi. Wal kullu lan sekabehane kang kasebut ghairal jazmi selain jazm fil asma ing dalam pira-pira isim iku yaqa tumiba apa al-kul. Wa kullu halan sekabehane arba'ah fil fi'li ing dalam fi'il wal khafdu lan utawi khafd iku imtana apa jenenge imtana cegah gitu, nyegah gitu. Dan semua selain jazm fil asma dalam isim-isim yaqa itu terjadi. Jadi semua 4 ini rafa, nasab, jar, ghairal jazmi selain jazm itu semuanya di isim. Rafa ini i'rab untuk isim, nasab i'rab untuk isim, jar juga i'rab untuk isim. Maka semua ini 1, 2, 3 ini untuk isim. Isim. Ya. Wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa. Semuanya, semua i'rab kecuali jazm itu terjadi di isim. Ya. Jadi kalau lihat isim ditanya i'rab cuma pilihannya ada 3 ini, enggak ada yang keempat. Ya. Wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana dan semuanya wal kulluha dan semua dari 4 ini fil fi'li dalam fi'il wal khafdum tana. Khaf itu ya jar ini tadi. Maka semuanya selain khafd itu ada di fi'il. Jadi ini untuk fi'il.
Maka kalau fi'il ditanya i'rabnya, maka hukumnya cuma rofa, nasab atau jazm. Enggak ada hukum jar dalam fi'il. Ya. Imtana itu merasa apa ya? Imtana ya tidak terjadi gitu. Tidak terjadi. Baik. Wasairul asma'i haitsu la syabah. Ya. Wasairul asma'i lan seleyane pira-pira isim haitsu la syabah iku ora ana padanane qarabah dan parekake ing asma minal hurufi setengah saking pira-pira huruf iku mu'rabah iku mu'rab. Wasairul asma dan seluruh isim haitsu la syabah dengan syarat selama dia haitsu di mana la tidak ada syibah atau syabah kemiripan. Ya. Qarrabaha. Ya. Qarrabaha yang yang isim tadi mendekatinya minal hurufi dari huruf-huruf ya. Atau yang seseorang ya qarraba bisa fa'ilnya muqaddar ya, seseorang mendekatkan isim-isim tadi minal hurufi dari huruf mu'rabah maka itu hukumnya mu'rab. Diwacong ini jane bingung jenenge siiran itu ya. Saya terjemahkan dulu nanti saya jelaskan. Wa ghairu dzil asma dan selain wa ghairu dan selain dzil asma isim-isim ini mabniyun khala mabniyun maka hukumnya mabni khala selain mudhari'in fi'il mudhari' min kulli dari setiap nun qad khala dia terpisah. Baik. Agak ruwet, maka kita jabarkan supaya tidak ruwet. Jadi musannif mengatakan i'rab di sisi ahli nahwu adalah taghyiru akhiril kalim. Taghyir akhiril kalim, perubahan akhir kalim. Kalim di situ maksudnya kalimat. Ya, kalim di situ maksudnya kalimat. Perubahan kalimat. Ya. I'rab adalah perubahan kalimat. Perubahan akhir dari kalimat. Huruf terakhir dari kalimat. Ya. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim. Ya. Takdiron aw lafdhon. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan i'rab terbagi menjadi dua. Takdiran aw lafdhan li'amilin aw ulim. Yang pertama, i'rab itu adalah taghyiru akhiril kalimah. Ya. Takdiran aw lafdhan li'amilin. Kalau dalam majrumiyah gimana? Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Lafdhan aw takdiran. Masih lupa ya majrumiyah. Masih lupa. Taghyiru akhiril kalimat takdiran aw lafdhan li'amilin. Beliau mengatakan perubahan akhir kalimat. Waktu ajrimiyah saya jelaskan bahwasanya i'rab itu adalah perubahan akhir dari kata. Kalimat itu dalam bahasa Arab bukan kalimat Indonesia, tapi kata. Maka misalkan, kalau ada kata Muhammadun, maka ini yang terakhir dari kata ini adalah dal ini. Dal ini. Maka dalam i'rab, dalam masalah i'rab, itu fokusnya ya huruf terakhir ini. Huruf terakhir ini. Kadang dibaca Muhammadun, kadang Muhammadan, kadang Muhammadin. Itu namanya taghyir akhiril kalimah. Perubahan di akhir dari satu kata.
Perubahan itu ada terbagi menjadi dua, takdiran aw lafdhan. Bisa muqaddar, bisa zahir. Ya. Jadi ini pembagian yang lain, pembagian i'rab, pembagian yang lain. I'rab terbagi menjadi dua. Ada i'rab al-muqaddar, ada i'rab al-zahir. Kalau di bahasa situ adalah lafdhan. Kalau nggak salah pernah di ajrumnya sudah dibahas gini. Udah ya? Iya. I'rab zahir, ya i'rab zahir dulu ya. Itu i'rab zahir adalah yang tanda i'rabnya terlihat jelas. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Misalkan misalkan contohnya ya. Kalau rofa misalkan Zaidun fil baiti. Jelas. Ra'aitu Zaidan. Marortu bi Zaidin. Maka kata Zaidin di sini terlihat perubahannya. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Jelas perubahannya terlihat. Ya. Maka itu namanya zahir. Zahir artinya yang tampak, terlihat. Kalau muqaddar itu perubahannya tidak tampak. Podo ae. Contohnya misalkan kata fata misalkan. Al-fata fil baiti. Ra'aitu al-fata. Marortu bil fata. Kata fata ini seperti tidak ada yang berubah kan gitu. Kabeh fata, al-fata fil baiti, ra'aitul fata, marortu bil fata. Fata pancet gak berubah. Tapi nanti ketika i'rab dikatakan ya. Kalau ini marfu'un bi dhammatil muqaddarah. Ditambahi muqaddarah itu menunjukkan bahwasanya dia i'rabnya muqaddar. Ini juga ya, mansubun bil fathatil muqaddarah. Ditambahi nanti belakangnya muqaddarah. Karena ini juga majrurun bil kasratil muqaddarah dan seterusnya. Muqaddar ini tambahan di sini nggak disebutkan. Untuk muqaddar itu ada pada 3 isim. Ya, jadi muqaddar ini terjadi pada 3 isim. Isim yang pertama adalah ini sudah pernah dijelaskan juga. Iya. Bukan isim maksur, isim mangkus. Bukan. Kalau itu fi'il mamdud. Mu'tal akhir itu fi'il juga. Maksudnya yang hurufnya cacat. Hurufnya ya. Jadi yang pertama adalah isim. Isim apa, Andre? Isim maksur. Andre ini mau belajar soal ini. Wes out of di luar kepala ya. Out of the rose. Terus isim apa, Andre? Isim mankus. Terus apa mana Ci? Naci guys. Suhune. Apa? Kemudian apa? Al-isim ladzi yattasil. Al-ism alladzi yattasil biya'il mutakallim. Isim yang pertama adalah isim maksur. Isim maksur itu dia i'rabnya muqaddar. Isim maksur itu apa? Isim maksur itu adalah isim yang seperti fathah ini. Isim yang akhirnya adalah alif bengkong dan huruf sebelumnya di fathah. Tapi isim, bukan fi'il ya, isim. Contohnya misalkan al-fata. Al-fata. Atau misalkan al-mustasfa. Mustasfa atau Mustafa ya, dan seterusnya. Maka isim-isim ini dinamakan isim maksur. Isim maksur itu isim yang di belakangnya itu alif bengkong, huruf terakhirnya alif bengkong, dan huruf yang sebelum alif bengkong itu diharokati fathah.
Ya. Maka na akhiruhu aliful layyinah al maftuhu ma qabla akhiruhu. Ma qabla akhiruhu. Jadi yang di fathah sebelumnya dan terakhirnya adalah alif lainah atau alif bengkong. Ini kalau dalam i'rab ditanya al-fata ya. I'raban li misalkan al-fata fa'ilun marfu'un bi dhammatil muqaddarah. Lho kenapa dhammah muqaddarah? Nggih niku isim maksur. Itu. Isim maksur. Karena isim maksur mesti muqaddar. Yang kedua, isim mankus. Isim mankus itu adalah isim yang akhirnya ya, akhirnya adalah ya. Dan huruf terakhirnya huruf sebelum ya-nya diharokati kasrah. Contohnya al-qadhi atau al-madhi. Al-qadhi al-madhi ini. Al-qadhi al-madhi. Nah. Isim maksur, isim mankus ini juga harokatnya selalu muqaddar. Selalu muqaddar. Dia tidak akan berubah. Kecuali kemarin yang belum dibahas di Durusul Lughah itu ada pengecualinya. Jadi isim mankus itu muqaddar semua kecuali ketika posisi nasab. Ya. Illa halatan nasbi. Kalau dia halatan nasbi dalam posisi nasab, maka dia i'rabnya zahir. Ra'aitul qadhiya. Ra'aitul qadhiya. Ra'aitu al-mahamiyah. Al-muhamiyah. Muhami itu pengacara. Dan seterusnya. Baik. Tapi kalau di selainnya, misalkan al-qadhi fil baiti, al-qadhi ya muqaddar, al-qadhi. Marartu bil qadhi. Ra'aitu al-qadhi fil bait, bukan al-qadhiyu, gitu, bukan. Kalau misalkan mau diperinci nggak usah ditulis ya. Kalau misalkan diperinci, kenapa kok yang atas ini dia muqaddar semua, kalau yang bawah ini kok ada posisi di mana dia nggak muqaddar tapi zahir, ya karena yang atas ini ilahnya adalah li ta'adzur, karena memang asalnya dia sudah nggak mungkin dikasih harokat itu. Tapi kalau yang bawah ini sebenarnya ada kemungkinan kita ngomong al-qadhiyu fil baiti, cuma dihilangkan dhammahnya karena bali fikol, karena ilate wong Arab itu abot ngomong ngono, jadi timangel-angel gitu ya. Wong Arab kan sering simpel gitu ya. Nah, tapi kalau nasab ketika fathah itu ringan, al-qadhi ya. Munggah nang fathah itu gampang gitu. Al-qadhiya gitu, gampang. Karena lifikal. Yang terakhir adalah al-ismul ladzi yattasil bi ya'il mutakallim. Isim yang nyambung dengan ya mutakallim. Apa ya mutakallim itu? Ya yang menunjukkan kepemilikan. Atau bukan menunjukkan kepemilikan. Ya yang menunjukkan yang berbicara. Kitabi, abi, itu namanya ya mutakallim. Contohnya ya, kitabi atau abi atau ummi dan seterusnya. Maka ketika ada fi'il, ketika ada isim nyambung dengan ya mutakallim, maka i'rabnya dari muqaddar. Maka misalkan kitabi fil baiti, kitabi mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah litisalihi biya'il mutakallim. Kitabi adalah mubtada, rafa adalah dhammah muqaddarah. Baik. Ini zahir, ini muqaddar. Sudah paham sampai sini? Ada pertanyaan? Baik. Nah, kalau zahir kan sudah jelas. Zahir ya tergantung i'rabnya nanti. Dia i'rabnya kan ada asliyah, ada far'iyah. Yang asliyah ya rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, kemudian jar dengan kasrah. Itu kan tanda asli. Ada tanda tidak asli, misalkan jamak mudzakkar salim.
Rofaknya dengan wawu, muslimuna. Bukan muslimunun gitu, bukan. Muslim dan seterusnya. Tapi kalau muqaddar bagaimana tanda i'rabnya? Muqaddar tanda i'rabnya adalah tanda asli. Dimanapun dia pasti tanda asli. Cuma ditambahi muqaddarah, sudah gitu aja. Jadi tandanya tanda asli. Fahimtum? Tak fahimtum, fahimna ini. Kada TP kinangin yang ngono. Baik. Sekarang selanjutnya, ini agak jeru iki marune rada jeru iki gak ada di Ajrumiyah. Ini sudah ya, tak balik ya. Ya, atau nanti gak apa-apa lah ditulis, gak tak hapus. Kemudian aksamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jasmun wa jar. I'rab ini perbagian yang lainnya dibagi menjadi 4. Rafa, nasab, jazm, jar. Ini sering disebut juga hukum i'rab. Ya, hukum i'rab. Ya. Nah, hukum i'rab ada 4 atau i'rab ada 4. Rafa, nasab, wal kullu ghairu jazmi fil asmaya. Kok semuanya selain jazm itu untuk isim? Ya. Wa kulluha fil fi'li wal khafdhum tana'. Dan semuanya selain jar, selain khafad itu ada untuk fi'il. Maka ketika kita mau i'rab fi'il, maka pikiran kita hanya rafa, nasab atau jazm. Kalau kita mau i'rab isim, maka pikiran kita hanya rafa, nasab dan jar. Sudah seperti itu. Wasairul asma haitsu la syabah qarrabaha minal hurufi mu'rabah wa gharadil asma mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Ini agak dalam ini. Saya hapus ya. Baik. Kemudian karena beliau sudah nazim di sini menyampaikan tentang bahwasanya i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat, ya, perubahan akhir kalimat. Maka kalimat terbagi menjadi 2, mu'rab dan mabni. Yang bisa dijatuhi atau bisa ada hukum i'rabnya, 4 hukum i'rab, rafa, nasab, jazm dan jar tadi tidak berlaku untuk semua fi'il dan isim. Berlakunya hanya untuk yang mu'rab saja. Berlaku hanya untuk yang mu'rab saja. Selain mu'rab ya guys diotak-atik. Kayak huruf ila misalkan. Apa hukum i'rabnya? Enggak bisa. Enggak ada hukum i'rabnya. Ya cuma huruf jar gitu saja. Dia fa'al nasab enggak bisa. Beliau menyebutkan di sini pembahasan wasail al-mahil dan seterusnya itu pembahasan tentang mu'rab. Ya. Pembahasannya cukup panjang, cuma beliau membahas dengan 2 bait saja. Yang pertama beliau mengatakan apa? Wasairul asma haitsu la syabah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Beliau mengatakan dan semua isim yang tidak memiliki kecocokan dengan huruf, maka dia dipastikan mu'rab. Saya ulangi, semua isim yang tidak memiliki kecocokan dengan huruf dipastikan dia mu'rab. Itu. Pengertian terbalik itu apa? Enggak tahu ya. Pengertian terbaliknya, logika terbaliknya gitu. Setiap huruf yang memiliki kesamaan kemiripan dengan setiap isim yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan huruf maka dipastikan dia mabni. Ya. Contohnya nanti habis ini. Setelah pesan-pesan berikut ini. Baik. Pertanyaan sekarang kan sudah. Pertanyaannya sekarang tinggal. Nah, kemiripan itu seperti apa? Kemiripan kan apakah kemiripan dari segi jumlah huruf dalam setiap kata atau bagaimana? Kemiripan ini terbagi menjadi 4. Kemiripan terbagi menjadi 4. Ya, ini asyabah bil huruf. Ada 4. Yang pertama
asyabah al-wad'i. Yang kedua, si Aris. Ojo ngene kayak enak. Asyabah al-ma'nawi. Yang ketiga, asyabah al-iftiqari. Terakhir keempat, asyabah al-isti'mali. Baik. Gak boleh diputar-putar. Oh, ngawur ae. Gak boleh digerak-gerakkan. Gila. Diambil. Asyabah al-wad'i. Huruf itu, wal ini itu apa ya kalau kita terjemahkan ya? Wad'i itu adalah hukum asal, bisa kita katakan gitu ya. Jadi dia ada kemiripan dalam hukum asal. Hukum asal apa? Huruf itu biasanya tersusun dari satu huruf atau dua huruf. Huruf maknawi gitu ya. Bukan huruf pasti ya. Kalau ila itu kan huruf ya, ila atau fi itu kan huruf ya. A, hal itu kan huruf ya. Huruf itu biasanya tersusun dari satu atau dua huruf gitu ya. Tetap bingung ya. Misalkan fi ini kan huruf dalam nahwu. Dan dia tersusun dari dua huruf fa dan ya. Kata nulis tadi. Nah, ini jadi terus. Kalau ada isim yang dia tersusun dari satu atau dua huruf, maka dia masuk sini. Ya. Tersusun dari satu atau dua huruf. Ya. Baik. Maka di sini Setaris. Yang masuk dalam syabah al-wad'i adalah ad-dhamair. Ad-dhamair. Dhamir itu semuanya mabni. Contohnya apa? Hiya, huwa, ka, kuma, dan seterusnya. Dhamir ini, dhamair semuanya itu mabni. Kenapa? Karena orang mengatakan banyak dhamir ini tersusun dari dua huruf. Ada yang satu huruf, ada yang tiga, tapi itu keluar dari hukum asal. Jadi kalau dalam kaidah fikih itu an-nadiru la hukmu lahu. Gitu. Suatu yang jarang itu nggak ada hukumnya. Hukumnya ikut yang ghalib. Gitu. Jadi karena kebanyakan dhamir itu tersusun dari dua dan satu, maka dia masuk mabni. Hiya dua, huwa dia, huwa dua, ka satu, ki satu, ya ha dua, hu satu, dan seterusnya. Kemudian syabah maknawi. Apa syabah maknawi itu? Syabah maknawi yang masuk dalam syabah maknawi itu adalah ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama adalah asma'u syurut. Dulu pernah dibahas nggak ya di Ajrumiyah? Pas ngaji Ajrumiyah itu dibahas ya? Nggak dibahas ya? Belum pernah ya? Nggak, maksudnya yang ini loh, yang isim-isim yang mabni dibahas nggak?
Dibahas ya? Tapi enggak ini. Enggak ada perinciannya. Baik. Kemudian asmaul istifham, ya, sama asmaul istifham ini cuma dua ini aja. Istifham. Nah. Asmaul syurut seperti man. Kemudian asmaul istifham seperti man juga. Man fil bait dan seterusnya. Baik. Atau aina misalkan ya. Pertanyaan kan ya, aina. Baik, apa yang maksud syibh ma'nawi itu? Syibh ma'nawi itu adalah isim yang memiliki kemiripan dengan huruf dalam segi makna. Yang memiliki kemiripan dalam makna. Dia artinya jauh beda. Artinya jauh beda. Cuma maknanya memberikan makna yang sama. Yang pertama memberikan makna syarat. Huruf yang memberikan makna syarat itu adalah in. Maka orang-orang mengatakan bahwasanya makna syarat itu aslinya diberikan oleh huruf, bukan oleh isim. Ya. In ja'a Zaidun ji'tu. Kalau datang Zaid, saya datang. Maka in itu adalah isim syarat. Huruf syarat ya, huruf itu in gitu ya. Maka orang-orang mengatakan, karena hukum asal yang memberikan syarat itu adalah huruf, maka semua isim yang memberikan makna syarat juga dimasukkan dalam hukum huruf atau dimiripkan dengan hukum huruf. Maka dia menjadi mabni. Man, ya, man misalkan. Man yadrus, man yuraji' yanjah misalkan. Siapa yang murojaah pelajarannya dia akan berhasil. Ya. Dan seterusnya. Atau mata. Mata juga masuk isim syarat. Mata. Mata takro akro. Kapanpun kamu baca, saya ikut baca. Misalkan. Dan seterusnya. Kemudian isim istifham. Isim asmaul istifham. Orang Arab juga mengatakan istifham artinya pertanyaan. Bahwasanya yang memberikan makna pertanyaan itu huruf hukum asalnya. Kalau ada isim yang juga memberikan makna pertanyaan, maka dia dimiripkan dengan huruf. Karena huruf yang memiliki makna asal pertanyaan. Apa makna asal pertanyaan? A. Gitu ya. Maka isim yang bermakna istifham juga mabni. Contohnya man. Man fil baiti, siapa di rumah? Man hadza dan seterusnya. Aina Muhammadun. Aina juga memberikan makna pertanyaan. Yang ketiga, asyabah al-iftiqari. Kurang 5 menit. Karepku mang rong bab ngono. Gak nutut ternyata. Wis sak bab tok. Baik, asyabah al-iftiqari. Apa asyabah al-iftiqari? Bihaitsu yakunul ismu muftaqiran ila ghairihi liyakunu lahu makna. Baik. Huruf itu apa kemarin maknanya kalau di ajrumnya? Iya. Huruf itu adalah yang tidak bukan bukan di ajrumiyah, pas di Mukhtasar Jidan. Masih ingat? Arti fi'il itu adalah madalla ala ghairihi. Huruf, ya. Kan kalau isim kan madalla ala ma'na fi nafsihi bi ghairi muqtarinin bi zamanin kan itu.
Jadi kalau isim adalah suatu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri tanpa diiringi dengan waktu tertentu. Itu isim. Masih lupa? Kalau fi'il, itu adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, dirinya punya makna dan bergandengan dengan waktu tertentu. Makanya ada mawi, ada mudhari', ada mawi, ada hal, ada mustakbal. Gitu. Kalau fi'il madhi menunjukkan yang lampau. Kalau mudhari' untuk hal dan mustakbal. Sekarang dan akan datang. Kalau fi'il amr untuk mustakbal saja. Kalau harf itu adalah yang menunjukkan makna selain dirinya. Dirinya sendiri nggak punya makna. Kalau dia disebut ilah, saya ngomong ilah, itu nggak akan nggak ada maknanya. Apa maksudnya ilah? Saya ngomong itu apa maknanya? Nggak ada. Baru kalau ada kata setelahnya, maknanya menjadi jelas. Makna dirinya itu menjadi jelas. Ya. Maka di sini disebut huruf itu muftakiran ila ghairi. Apa muftakir ini? Muftakir berasal dari kata fakir. Fakir apa fakir? Butuh. Fakir itu butuh. Makanya huruf itu butuh kepada kata yang lain supaya dia punya makna. Maka kalau ada isim yang juga butuh kepada kata lain supaya dia punya makna, dia memiliki mirip dalam syabah atau ruwat rumusi. Tapi secara mudah sebenarnya ada di pembahasan mu'rab dan bunyi. Yang di alfiyah ada. Ini pembahasan di alfiyah sebenarnya. Tapi dimasukkan sini. Jadi itu adalah syabah al-iftiqari. Ya. Maka dalam hal ini masuklah dua isim. Yang pertama adalah al-asma al-mausulah sama asmaul isyarah. Asmaul isyarah. Isim mausul itu apa? Isim mausul itu ya alladzi, allati, allai, ya, dan seterusnya. Kalau isim isyarah hadza, bukan hadza. Afwan. Ini bukan isim isyarah. Isim isyarahnya nah ini. Dza, dzi, haula, haulai, dan seterusnya. Karena ha itu harfu tanbih di Mukhtasar Jidan. Masih ingat? Masih lupa. Ya masih ingat ya. Ya alhamdulillah. Makanya kemarin tak suruh kalau mau datang murajaah dulu Mukhtasar Jidan sama Ajrumiyah supaya dzadzi. Ya. Jadi hadza itu bukan hadzanya. Kalau mau dioncei gitu ya. Ha itu harfu tanbih namanya. He gitu loh. He itu harfu tanbih. He gitu. Dza itu baru itu isim isyarahnya. Maka masuk di sini asmaul mausulah. Kenapa? Karena alladzi ini dia tidak punya makna kecuali kalau disambungkan dengan kata yang setelahnya atau kata sebelumnya. Dia kalau kita ngomong alladzi, apa maknanya alladzi? Enggak ada maknanya. Tapi dia isim. Maka karena dia butuh kepada kata yang lain, maka ada kemiripan dengan huruf dalam masalah kebutuhan terhadap yang lain. Karena huruf itu adalah kalimat sosial yang butuh kepada yang lain. Ya Mas Nasi ya? B adalah asmaul isyarah, isim isyarah. Isim isyarah sama, dza, dzi, hu, haula. Dia nggak punya makna kalau disebut dza, hadza. Misalkan dza atau dzi atau haula, nggak ada maknanya. Baru kalau disebutkan kata setelahnya atau sebelumnya, dia memiliki makna. Karena dia butuh kepada kata yang lain, maka di sini ada kemiripan asyabah. Yang terakhir adalah asyabah al-istimali. Ma huwa asyabah al-istimali? Bihaitsu yakunu al-ismu yu'athiru fi ghairihi wa yata'atharu huwa wa yushbihu ba'd al-huruf al-'amila allati tu'athiru ghairaha wa la tata'athar. Bla bla bla. Baik. Si istimali itu ini bukan wa tambah ilah ya. La yata'athar. Huruf itu kan efeknya huruf itu apa? Kalau ada huruf, namanya huruf khafat lah, huruf jar. Huruf jar.
Kalau ada kata Zaidun, kemudian ada huruf jar, Zaidunnya berubah nggak? Berubah. Mempengaruhi mempengaruhi kalimat setelahnya. Itu salah satu fungsi huruf. Mempengaruhi kata setelahnya. Mempengaruhi kata setelahnya. Kalau ada kata ilah, ada huruf ilah, kemudian setelahnya ada Zaidun, maka Zaidunnya jadi Zaidin. Karena ada huruf dan mempengaruhi kata setelahnya. Ada isim-isim yang memiliki pengaruh sama dengan huruf, yaitu mempengaruhi kata setelahnya. Maka ketika sama-sama mempengaruhi seperti huruf, maka di situ ada kemiripan juga dalam masalah mempengaruhi kata setelahnya. Maka masuk di sini asmaul af'al. Apa asmaul af'al itu? Taib. Asmaul af'al. Masuk di sini adalah asmaul af'al. Apa asmaul af'al itu? Asmaul af'al adalah isim yang memiliki makna fi'il. Contohnya soh. Soh ini adalah isim, tapi maknanya makna fi'il. Kalau ada kata setelah soh, maka katanya harus mansub, karena dia seperti kedudukan maf'ul bih. Ya. Atau bukan mansub ya. Tapi maknanya, yang memberikan makna fi'il. Jadi soh ini maknanya bukan maf'ul, karena dia modelnya lazim bukan muta'ati. Kalau maf'ul kan harus muta'ati, ya. Tapi dia isim yang bermakna fi'il, tapi fi'il lazim yang maknanya adalah uskut. Ya, yang maknanya adalah uskut. Misalkan soh an dzikrisu, misalkan. Soh an dzikrisu artinya adalah uskut an dzikrisu. Diamlah dari menyebutkan keburukan-keburukan. Soh itu artinya uskut, diam. Atau misalkan dalam Al-Quran, ya. Uffil lakum wa lima ta'budun. Ya, misalkan ada. Uffin. Soh? Fusah semua. Ini juga fusah. Fusah itu apa? Fusah itu bahasa Arab yang yang fasih, sesuai dengan ejaan yang benar gitu ya, atau sesuai dengan sesuai dengan kaidah, bukan bahasa bahasa Inggris itu apa? Slang, bukan bahasa slang gitu. Bahasa Inggris yang asli gitu, bukan slang gitu. Itu sama seperti dalam Al-Quran, ufil lakum wa lima ta'budun. Ya. Ufil lakum wa lima ta'budun. Ya. Nek Gus Bahak ngomongi iku bahasa yang menunjukkan mesuh gitu. Nek cara kita mesuh. Jadi ya mesuh. Ufil lakum gitu. Misalkan kita ngomong itu maknanya adalah kubhan gitu ya. Atau maknanya adalah da' bisa seperti itu. Makna fi'ilnya seperti itu. Bisa da' ya, dan seterusnya. Ala kulli hal, karena orang-orang Arab atau para ahli nahwu mengatakan bahwasanya asmaul af'al ini memiliki kemiripan dengan huruf dalam masalah penggunaannya, di mana dia mempengaruhi kata yang setelahnya atau dia memiliki efek pada kata yang setelahnya, di mana dia maknanya adalah makna fi'il, tapi dia dalam kategori isim. Ya. Itu ada syibah isti'mali. Ya Allah, ini belum sampai akhir bait ya. Garudil asma mabniun khala gitu. Baik. Ini ya difoto, enggak usah ya. Tak di foto. Baik. Gue tak kayak ini.
Makanya. Terakhir ghairu dzil asma mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Tadi sebutkan wasailul asma haitsu la syabha qaraba min hurufi mu'rabah. Semua isim yang tidak memiliki kemiripan dengan huruf dipastikan dia mu'rab, kan seperti itu. Logika terbaliknya, kalau dia punya kemiripan dengan huruf, maka dia mabni. Maka ini masuk mabni semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, teman-teman. Setiap isim yang tidak memiliki kemiripan dengan huruf dipastikan dia mu'rab. Ya, dipastikan dia mu'rab. Tapi kalau ada kemiripan seperti ya masuk dalam kategori kemiripan ini, maka dia mabni. Dan mabni hanya terbatas pada 6 ini gitu. Jadi asalnya kalau kita mau menjelaskan mabni itu apa? Isim mabni ya cuma 6 gitu ya, gampang, nggak apa-apa. Cuma ini tafsil karena apa? Di nadhomnya ada tafsilnya ya, kita sebutkan tafsilnya seperti itu. Kalau mau gampang, isim yang mabni, dhamir, isim syarat, isim istifham, mausulah, isyarah, asmaul afal, ya wis gitu. Sudah itu aja. Kalau mau simple. Tapi kalau untuk kelas lipia ya kalau simple ya. Kalau simple ya harus kelas lipia ya. Ini kelas MM. Terakhir wa ghairu dzil asma mabniyun khala. Maka beliau mengatakan dan selain isim-isim yang sudah tadi, maka selain isim-isim yang tidak memiliki kemiripan dengan huruf mabniyun, dia pasti mabni. Yaitu yang ini, gitu. Ya ini mabniyun. Khala. Termasuk juga fi'il. Dia juga masuk murab. Ya. Maka ghairu dzil asma, selain isim tadi, maka di situ masuk fi'il sama huruf. Maka fi'il sama huruf mabniyun. Hukum asalnya, fi'il dan huruf adalah mabni. Khala selain mudhari'in. Maka di sini kita bahas fi'il. Fi'il hukum asalnya adalah mabni. Khala mudhari'in, selain fi'il mudhari'. Min kulli nunin qad khala, yang tidak bersambung dengan nun di akhirnya. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun itu wazan apa? Wazan dhamir apa? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun. Maksudnya nun di sini nun apa? Maksudnya nun di sini adalah nun niswah. Nun an-niswah ya. Dhamir dhamir hiya. Iya dan anti. Hunna astagfirullah. Hunna dan antunna. Hunna dan antunna. Maka fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, yaf'ulna, taf'ulna, itu mabni. Semuanya selain itu, selain dua wazan ini, selain dua wazan dhamir hunna dan antunna, dia mu'rab. Dia mu'rab. Ya. Nunin min kulli nunin qad khala. Jadi di situ nun, di situ maksudnya adalah nun niswah. Ada pertanyaan? Kalau tidak, pas setengah 7:05 ternyata. Ada pertanyaan? Wallahu ta'ala alam. Ya kita tutup dulu. Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wabillahi taufiq.